membawa saya akhirnya kembali pada Tuhan. Kembali pada Tuhan dan Tuhan bahwa ternyata tuh manusia tuh sepintar-pintar manusia, kalau Tuhan walikan tangan sekejap aja habis semua. Habis. Ya itulah. Nah modalnya itu lah insting bisnis. Insting bisnis. Ini yang susah kita ajari dia karena kita lihat apa jeli melihat peluang. Itu sebenarnya harus. Jeli melihat peluang ya. Kedua trust, kepercayaan. Ya. Yang ketiga adalah nama baik. Nama baik ya. Jadi modal saya hanya modal itu aja. Jadi ya, hai PS people, kembali lagi bersama saya dengan Gunawan Lawa dalam obrolan santai bareng Gunawan. Kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Jugito Nur Salim. Beliau ini Babe saya ini saya udah kenal lama. Kenapa saya panggil Babe? Karena Pak Jugito ini orang panutan saya gitu. Nah, saya hari ini kita mau belajar banyak dari pengalaman beliau. Meskipun beliau ini orangnya disabilitas, tapi beliau orang yang sukses, orang yang kaya gitu ya, milioner. Disabilitas meskipun dengan kekurangan, tapi Pak Cu ini sangat luar biasa sekali. Kita mau mendengar apa sih kiat-kiatnya, gimana caranya juga bisa menjadi orang yang kaya, jadi milioner di Indonesia. Halo, mungkin bisa sharing-sharing cerita tentang bagaimana pengalaman pertamanya waktu tahun 98 ya, bisa bangkrut, dan kemudian juga bagaimana bisa mulai bisnis Hibaru. Ini Pak Cu ini adalah bos air cleaner, perusahaannya Hibaru, PT Hibaru, kan? benar. Saya mungkin cerita sedikit. Saya mulai usaha sebenarnya dulu di Medan. Saya mulai usaha. Waktu itu masih mahasiswa, jadi kontraktor listrik. Karena saya orang listrik. Ya, habis itu selesai dapat duit, saya mengerjakan macam-macam di Medan. Dari mulai jual mesin kapal sampai terakhir agen Electrolux di Medan. Kemudian karena Electrolux diambil alih oleh orang Swedia, saya mengajak pimpinan Electrolux itu join dengan saya, dan kita mulai usaha Hibaru Jakarta. Nah, Hibaru ini awalnya kita tuh bergerak dalam bidang home appliances, barang rumah tangga. Jadi kalau ibu-ibu mungkin kenal, kalau problema Tefal atau Pyrex, Corningware, itu dulu kita agennya. Ya itu usaha besar. Sampai ya ada katakan orang kan apa tuh untung tak dapat diraih, malah tak dapat ditolak. Ya kan waktu itu usaha lagi enak-enaknya, mendadak terjadi devaluasi tahun 98 ya. Iya ya kan. Nah, dulu usaha itu kebanyakan sebagian besar dibiayai oleh bank. Iya. Pinjamannya US dollar supaya murah hubungannya kan. Tapi begitu devaluasi, dolarnya dari 2.500 menjadi 15.000. Iya. Mendadak hutangnya di 6 kali lipat kan. Siapa yang tahan? Ya kan, jadi saya berpikir ini pasti kan udah bankrupt udah. Total bankrupt, kita mikir nanti ya pulang ke Medan lagi bawa koper aja lah. Karena total aset dikurangin dengan hutang. Waktu itu ada bank sudah minus. Kita nggak mungkin nih. Bank kasih pinjaman 70% daripada total aset. Sedangkan asetnya tetap, tapi pinjaman mendadak naik 6 kali lipat kan, nggak masuk akal gitu kan. Nah, itulah yang membawa saya akhirnya kembali pada Tuhan. Kembali pada Tuhan dan Tuhan bahwa ternyata tuh manusia tuh sepintar-pintar manusia, kalau Tuhan walikan tangan sekejap aja habis semua. Habis. Ya itulah. Jadi 98 kemudian totali bankrupt, dan anak yang mengandalkan kepada teman-teman karyawan yang masih ada, kita bertahan sebisanya. Kemudian kembali ada jalan bahwa bagaimana supaya karyawan ini tidak di PHK kan. Nah, saya mencari kembali ke basis saya, karena
Waktu itu home appliance ini kan bukan bidang saya. Saya sebenarnya sarjana elektro kan. Elektro ya. Saya balik ke bisnis buka. Kalau saya punya habitat mencari produk-produk yang mungkin bisa dipakai di Indonesia, tapi belum ada orang jual. Nah, itulah saya mendapatkan waktu saya jalan-jalan ke Singapura. Saya nginep di hotel waktu itu, hotelnya namanya Grand Central. Mungkin kalau beberapa sih kamu tahu itu hotel apa? Central Ya. Terus saya lihat, saya booking kamar, tapi kamarnya smoking, bawa rokok. Dan saya komplain, bahwa saya nggak mau yang bawa rokok ini. Tapi udah nggak ada lagi Pak, kayak kamarnya sekarang full. Ada ini. Tapi kalau komplain cuma bawa rokok, bentar saya hilangin katanya. Bapak tunggu setengah jam ya. Jadi saya tunggu di kafe setengah jam. Setengah jam saya dipanggil, sudah selesai Pak, sudah nggak bau. Saya datang, saya lihat dia. Loh, saya nggak bau. Ini pakai apa kan ya? Oh pakai ini kata. Hah? Coba saya lihat. Terus saya lihat, ada nomor teleponnya, saya dapat. Ini barang boleh juga ya, karena di Indonesia ini belum ada itu ya. Jadi saya dapat, karena saya ada di Singapura, saya kunjungi sekalian, saya beli produk satu, saya bawa ke Indonesia, dan kita coba jual. Iya. Ya, awalnya sih benar. Awalnya nggak ada ya. Karena mahal sekali ya. Tapi belum ada di Indonesia waktu itu ya. Setahu saya belum ada, karena belum ada. semua yang saya kunjungin takjub karena besar katanya. Tapi ya, problem harga yang memang jadi problem, jadi masalah. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya saya mencoba membuat sendiri. Dan mau buat sendiri ya, karena kebetulan latar belakang saya elektro, ya dengan anak buah saya, kita berhasil bisa bikin dan harganya bisa di drop separuh dan baru berkembang. Saya kira sekarang sih mungkin market share kita mungkin 60-70% di Indonesia. Hampir semua hotel pakai kita punya. Gitu ceritanya gue. Oke. Nah, kira-kira untuk kalau mau bisnis airliner yang waktu Babe Ju mulai itu, kira-kira modalnya apa ya? Sebenarnya biar anak-anak muda ini yang mungkin nonton ini bisa tahu nih. Sebenarnya modalnya itu udah insting bisnis. Insting bisnis. Ini yang susah kita ajarin dia karena kita lihat apa jeli melihat peluang. Itu sebenarnya harus. Oh, jeli melihat peluang ya. Kedua, trust, kepercayaan. Ya. Oh, yang ketiga adalah nama baik. Nama baik ya. Jadi modal saya hanya modal itu aja. Jadi saya bisa lihat peluang dan ya kepercayaan orang cukup pada saya. Nama baik saya selama berbisnis nggak cacat, ya orang percaya gitu. Oh, nah. Iya. Nah, yang saya tahu Babe waktu itu kalau nggak salah beli satu dulu dari Singapura ya. Kemudian menawarkan ke orang-orang dulu ya, atau gimana? Ya, saya karena hal itu saya jual ke salah satu hotel di Surabaya. Kebetulan waktu saya ke sana ada teman saya di sana kenal pemilik hotel di sana. Saya cerita dengan barang ini, pemilik hotelnya antusias. Apa mungkin katanya. Dan saya coba aja, jadi saya bawa barangnya. Terus dia cerita sama saya bahwa ini kamar, dikasih salah satu kamarnya, ini kamar sudah sangat bau. Ini dia bilang ini gorden aja ya Pak. Dindingnya sudah bau, ini gorden juga sudah bau. Karpet juga sudah bau, apa mungkin hilang? Saya bilang Pak, ya kita coba aja lah, saya nggak usah ngomong lah. Ya kan? Saya hidupkan alatnya, dan tinggal ngobrol di kafe Pak. Nanti kira-kira 1 jam kita balik. Nanti setelah 1 jam saya balik tadi ke situ, saya minta dibuka semua pintu jendelanya, biarkan dianginin dulu sebentar, kemudian kita masuk, dan dia lihat, ya coba, kok nggak bau ya kena, dia coba cium gordennya nggak bau, dia coba sampai dia cium lantai itu juga nggak bau. Oh wow, luar biasa katanya. Ya langsung tim sama saya 3 unit. Nah itu pertama saya betul jadi makin confident saya jadi. Kemudian juga di Medan juga demikian. Di Medan juga? Demikian juga, teman baru pindah ke Jakarta. Oh itu. Baru mulai brand bisnis Jakarta karena kalau ketemu dengan owner gampang meyakinkan. Tapi kalau ketemu dengan anak buah udah mereka problemnya adalah harga mahal Pak. Harga mahal. Ya itu aja. Gitu ya. Jadi waktu itu sebenarnya cara kerjanya itu cari orderan dulu baru beli ya. Ya jadi saya udah dapat kepastian dari klien baru beli ya. Iya. Oke.
Nah, apa sih B suka dukanya sih B bisnis ginian? Sebenarnya suka dukanya Air cleaner ini? setelah ini air cleaner ini saya jalanin, saya juga bergerak di bidang yang sama hanya untuk menghilangkan asap wok. Karena itu profitnya lebih gede itu. Karena kalau kita dulu kita kunjungin karaoke atau diskotik, itu kan banyak bau asap kali. Asapnya banyak dan bau kan. Jadi saya berpikir bagaimana cara menghilangkan asap ini. Sementara kan mereka pakai adalah exhaust fan untuk keluarin udara asapnya. Oke. Nah jadi saya suka memperoleh alat disebut air cleaner dan ya susah-susah gampang kan. Sukanya saingannya berada. Oh, saingannya nggak ada? Ada tapi hampir nggak ada. Hampir nggak terasa kan karena kemana kita masuk ya nggak gitu berasa gitu. Paling 1-2 kan. Ya orang semua suka. Dukanya adalah kalau ditolak harganya mahal. Gitu loh. Dibandingkan dengan exhaust fan yang murah sekali kan. Iya. Jadi nggak bisa comparable gitu kan. Jadi kalau saya sebut ini harus educated pasar lah. Kita harus educated pasar supaya bahwa ini produk perlu menghemat energi dan kemudian juga green sekarang lagi ramai kan back to nature ya. Oh iya. Ya. Jadi itulah suka dukanya. Jadi mendapatkan paling sulit adalah mendapatkan order yang pertama. Mendapatkan order yang pertama ya. Sudah dapat order yang pertama, selanjutnya lebih mudah karena harus ada referensi kan. Oh, oke. Mungkin masih ingat dulu ada namanya diskotik apis 1000 ya Pak? 1001 ya? 1001. Ada satu kita Di Gelodok ya? Iya, ya. Salah satu kita punya customer yang pertama itu. Oke. Nah, kalau selama ini apa sih yang membedakan dalam bisnis Babi ini dengan kompetitor gitu? Apa sih yang membedakannya? Sebenarnya apa? Sebenarnya bisnis kan semua harus sama. Tetapi saya punya moto di sini to give more than expectation. Oh, give more than expectation, memberi lebih ya? Lebih kepada dia apa yang harapan customer. Harapan customer ya. Nah, jadi kalau kita memberikan sama saja, berarti you kan selesai. Sama aja dengan kompetisi. What is the difference gitu kan? Tapi kalau kita berikan lebih daripada yang diharapkan customer, itu dia akan ingat. Sangat ingat pasti. Bagi contoh misalnya gini, kita free HP, baru pakai sebulan rusak kan? Iya. Terus kira-kira customer harapin apa sih? Service kan? Iya. Bisa diservis, diperbaikin, bisa. Kembali kan? Udah sesuai kan? Udah, artinya itulah ekspektasi mereka kan? Dan bagaimana kalau begini? Kalau Pak Gun datang ke saya, Pak Hadi baru beli sebulan, kok udah rusak sih? Saya lihat, wah itu benar rusak nih. Bilang Pak Gun udah taruh sini barangnya, saya belikan dong yang baru. Mari saya pindahin semua datanya, ini yang baru buat kami. Kira-kira gimana harus rasa? Senang sekali kan? Iya. Mau nggak cerita berkat teman? Mau, ya dong. Kalau beli HP itu Pak Cipito aja pasti. Wah lu hebat lo, gua rusak sebulan lo, diganti baru gitu kan? Dibandingkan dengan hanya diperbaiki aja, ya biasa-biasa aja nggak cerita apa-apa kan? Ya itu kan. Jadi prinsip saya give more than expectation. Dengan pelayanan yang terbaik. Kalau produk hampir semua orang produk sama sih. Kalau kita import asal Apple to Apple ya sama Pak. Yang membedakan kita adalah pelayanan kita kepada orang. Ya kan? Nah, jadi kalau kita di sini servis kita kalau rusak kita fitkan dulu penggantinya, baru kita bawa dia punya. Jadi tidak mengganggu operasional dia. Oh iya, luar biasa ya. Oke. Kadang-kadang gitu dari saya. Jadi kalau saya mendapatkan banyak perusahaan besar, ya jadi kalau boleh dicek gitu kepada kalau customer nanya, cek pada pelanggan saya, jika ada satu aja yang komplain mengenai kita, saya bisa kasih kamu free. Gitu ya. Juga nggak lebih. Tapi saya ingatkan juga semua karyawan, jangan sampai ada yang komplain. Kalau ada yang komplain sampai ke saya berarti kerjaan lu nggak beres. Jadi kalau sini karyawan saya semua berusaha, kalau ada komplain jangan sampai ke atas. Nah juga sebesar dengan nomor mereka. Kalau ada komplain dari customer masih di bawah, masih di usernya, cepat tanganin, jangan sampai naik ke atas, ya kan? Jadi karena yang beli kan bos, tapi yang makan user. Tangani tingkat user cepat-cepatnya selesaikan sehingga
masalah tidak naik ke atas, itu ya. Itu positif saja. Jadi walaupun orang bilang barang saya mahal, kita nggak pernah orang bilang, oh enggak barang kita murah, enggak barang kita mahal. Nah prinsipnya dalam perusahaan agar karyawan dapat memberikan servis yang terbaik kepada customer di luar, perusahaan sendiri harus memberikan servis yang terbaik pada karyawannya. Kalau karyawannya happy dengan perusahaan, dia tentu juga akan happy memberikan pelayanan kepada customer. Tapi kalau dia sudah tidak happy dengan perusahaan, dia bekerja dengan berat hati, bagaimana dia memberikan customer pelayanan yang baik. Jadi itu prinsip saya dulu. Jadi pertama kali adalah kita sendiri harus baik. Kantor juga kita harus baik. Kenapa? Kantor kita nggak bisa kantor itu asal-asalan, supaya karyawan itu betah di kantor. Dan tengah kantor itu betah, nggak merasa masuk ke warung Tegal gitu. Itu saja prinsip saya. Iya, menarik banget ya. Tidak masuk ke kantor, tidak masuk seperti ke warung Tegal. Apa sih yang kita bicara soal 5 tahun, 10 tahun, mungkin 20 tahun lagi ya. Apa sih yang pengen Babe Ju kasih legacy ya? Maksudnya warisan apa sih yang mau diberikan kepada anak cucu gitu loh. Dengan kesuksesan dan pengalaman Babe selama ini ya. Ya oke, saya sih kalau dibilang sukses ya enggak juga sih ya, tapi untuk meninggalkan legacy itu yang prinsip saya. Pertama adalah tinggalkan nama baik, ya kan? Karena nama baik itu modal orang. Jangan sampai anak saya, cucu saya, wah ini dulu anak pasti gitu tukang tipu gitu kan, atau cucunya saya yang dulu nipu saya gitu. Janganlah, ya kan, itu penting. Karena bisnis itu hanya bisa dimulai kalau ada trust. Nggak mungkin kita kerja dengan modal sendiri semua, itu nggak mungkin. Ya kan, itu berat. Tapi adalah trust yang penting. Yang kedua adalah tadi sudah nama baik sudah ya. Yang ketiga adalah networking. Kita harus punya networking yang baik. Bagaimana bisa punya networking yang baik? Harus menjadi orang yang menyenangkan. Ini saya katakan. Punya apa? Harus menjadi orang yang menyenangkan. Jadi orang yang menyenangkan. Punya manners yang baik. Sopan santun. Ya kan, gampang bergaul, smile. Ya kan, kalau selalu saya tekankan kepada baik karyawan maupun anak dan sebagainya, kalau ketemu orang itu 5 menit pertama kita ketemu itu sudah jadi patokan dia untuk bisa membeli atau enggak, atau disenang atau enggak sama kita. Ya kan? Kalau sudah 5 menit pertama dia sudah senang, itu yang lain-lain tuh udah selesai, itu udah nggak ada lagi kendalanya. Itu yang paling penting buat kita. Jadi itu yang mau saya turunkan kepada anak, karena kalau produk semua itu hampir sama sih. Ya, karena pelayanan sangat jauh beda. Yang penting jangan pernah membohongi customer. Itu juga satu hal yang penting saya tinggalkan kepada anak-anak, bahwa kalau orang tahu nama perusahaan kita PTI baru, orang tahu tuh sesuatu yang bisa di-trust gitu. Oke. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya kita kan lihat orang Indonesia ini cukup banyak, umur 18 sampai 35 ya, hampir sekitar 60%, dan anak-anak muda sekarang ini kan banyak problematikanya ya. Mungkin dari Babe sendiri ada nggak mungkin motivasi kata-kata buat untuk orang muda ini mau sukses, mau jadi bilioner nih, gimana sih caranya, apa kiat-kiatnya gitu? Mungkin Babe bisa ke situ juga. Ya, karena kalau menurut saya sukses itu akan kita lihat kalau kita meninggal nanti. Berapa sih banyak sih orang yang mengantar kita ke penisatan terakhir. Nah itulah disebut sukses. Tapi kalau karena banyak uang, belum tentu bahagia dan belum tentu sukses. Orang lihat, wah dia mobilnya mewah, rumahnya bagus, kita rasa dia sukses. Mungkin hatinya sendiri nggak rasa dia sukses gitu. Nah itu. Jadi untuk anak-anak muda, ya jangan hanya mengejar materi, tapi juga punya manners yang baik, ya kan? Karena dia akan membawa dia menjadi sukses kan. Suksesnya versi masing-masing. Apakah suksesnya dalam bentuk kekayaan, apakah suksesnya dalam bentuk keluarga yang bahagia, ya kan, itu punya sukses
Dan kekayaan kalau keluarga nggak bahagia juga percuma. Ini satu hal. Nah, kalau orang bilang begini, uang itu kan segala-galanya. Betul sih. Tapi segala-galanya perlu uang. Iya. Nah, jadi kalau untuk mencari uang itu ya tadi pertama trust itu yang penting kan. Kedua, dari diri sendiri harusnya confidence. Punya percaya diri. Banyak anak-anak sekarang karena dilahirkan dari keluarga yang sudah ada situasi sekarang cari uang ya relatif mungkin lebih gampang daripada dulu. Relatif orang tuanya lebih ada uang, punya fighting spirit yang kurang, gampang menyerah. Ini yang harusnya enggak punya oleh anak-anak kita. Karena kalau saya dulu dilahirkan walaupun orang tua saya cukup berada, tapi orang tua saya sudah mengatakan bahwa saya akan tinggalkan nama apa kepada kamu, hanya pendidikan yang ditinggalkan. Lainnya harus cari sendiri, ya kan? Nama baik ya ditinggalkan. Jadi ya kita menapak dari bawah, dari mulai kawin aja masih punya ruko, masih sewa rumah. 3 kali saya minta rumah waktu merit, ya, sebelum bisa punya rumah sendiri. Jadi pandang nyerah itu yang paling penting. Kalau jatuh bangun bisnis sudah biasa saya, sudah berkali-kali jatuh banyak, ya kan? Terkali dan saya orangnya gimana ya kalau bisnis sudah terlalu banyak kompetitor, gerah ya. Ya saya tinggalin. Saya tuh terlalu crowded gitu kan, terlalu crowded. Jadi kenapa kita harus bertempur mati-matian untuk sesuatu yang sudah nggak ada berarti buat kita gitu. Jadi ini makanya insting bisnis itu harus punya supaya cepat bisa beralih gitu ya. Ini nggak 100%, tapi artinya bukan dari core kita bisnis lagi gitu. Jadi anak-anak lain harus punya insting bisnis yang bagus. Tadi confidence yang tinggi, tidak pandang aja. Anda harus jatuh bangun harus biasa gitu. Jangan pernah bisa. Nah, orang tua saya berpesan kepada saya, kalau orang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa? Sama-sama kan nafi kan? Jadi ya itu yang saya lakukan dari hidup saya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Tapi bukan berarti ya, kalau orang lain nggak boleh terbang, kita juga harus terbang. Ya enggak sih, ya karena gitu ya. Tapi artinya untuk hidup layak, ya untuk hidup pada siswa, pada tipe orang menengah gitu ya, rasanya bisa mungkin kan, bukan nggak mungkin ya. Tapi kalau untuk mencapai sampai ke moral, ya perlu fighting spirit yang lebih tinggi lagi, kayak kan usaha gerak. Oke, thank you Mbak Becu untuk waktunya, buat untuk juga sharing-sharingnya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat penonton di channel Obrol Bareng Gunawan. Mudah-mudahan ini memberi manfaat untuk dari pengalaman Mbak Becu Sugito Nursalin. Terima kasih. Thank you.